Pernahkah Anda terpikir gimana caranya pil gula yang isinya kosong kok bisa meredakan nyeri? Atau mungkin operasi palsu malah bikin gejala penyakit membaik? Ini bukan sulap loh. Ini bukti nyata kekuatan pikiran kita. Efek placebo. Hari ini kita bakal coba gali lebih dalam artikel Kekuatan Placebo, Keajaiban Pikiran dan Tubuh. Kita bongkar fenomena yang, menakjubkan ini. Selamat bergabung semuanya. Tujuan kita hari ini memang mau mengupas ya, gimana keyakinan dan ekspektasi Anda itu ternyata bisa loh mengubah kondisi biologis tubuh secara nyata, sesuai sumber yang kita bahas ini. Oke, siap. Mari kita mulai ya. Jadi sebenarnya efek placebo ini intinya apa sih? Intinya itu begini, ada perbaikan kondisi kesehatan, tapi pemicunya itu keyakinan pada suatu pengobatan. Padahal pengobatannya sendiri ya kayak tadi dibilang, pil gula atau suntikan garam, itu sebenarnya nggak punya zat aktif buat kondisi itu. Oke. Jadi karena kita percaya bakal sembuh gitu ya? Nah, itu dia. Tapi nggak sesimpel itu juga. Konteksnya penting banget. Hubungan kita sama dokter atau perawat misalnya. Rasa percaya, perhatian yang kita dapat, dan harapan kita sendiri untuk sembuh. Itu semua jadi bagian krusial. Jadi ini bukan sekedar merasa lebih baik aja ya. Lingkungan dan interaksi itu ngaruh banget. Betul-betul. Dan ini bukan cuma soal sugesti atau di pikiran aja kan? Sumber kita ini menyoroti bukti dari neuroimaging ya, pemindahan otak. Katanya itu secara visual nunjukin ada perubahan biologis yang betulan terjadi di otak dan tubuh pas placebo bekerja. Ini fakta, bisa diukur. Tepat sekali. Justru ini yang menarik. Penelitian ilmiah itu mengkonfirmasi memang ada proses biologis konkret di baliknya. Jadi, saat otak Anda berharap hasil positif, dia itu bisa bertindak kayak konduktor orkestra, memicu berbagai perubahan fisiologis di tubuh yang mendukung penyembuhan. Kekuatan ekspektasi itu nyata banget. Wow. Oke. Lalu gimana ceritanya itu bisa terjadi? Mekanismenya gimana? Di balik layar gitu. Sumber kita menyebutin ekspektasi itu jadi salah satu pendorong utama ya. Keyakinan kuat kalau pengobatan bakal berhasil, itu katanya bisa mengaktifkan area otak tertentu, kayak korteks prefrontal gitu, yang buat perencanaan dan motivasi. Terus itu mendorong penyembuhan. Bener, ekspektasi itu kunci. Selain itu, ada juga mekanisme belajar atau pengondisian. Gampangnya gini, kalau dulu Anda minum pil warna merah terus sakit kepala sembuh, nah, otak Anda bisa belajar ngaitin pil merah sama rasa sembuh. Jadi, lain kali lihat pil merah lagi, meski isinya cuma gula, otak bisa otomatis micu respons penyembuhan yang mirip. Kayak anjing Pavlov itu loh. Oh, iya. Analogi Pavlov. Itu menjelaskan sisi psikologisnya ya. Tapi tadi kan disebut ada perubahan biologis, kimia tubuh gitu. Gimana pikiran bisa ngatur itu? Nah, ini bagian yang paling bikin takjub menurut saya. Waktu rasa nyeri berkurang karena placebo, ini namanya analgesia placebo. Itu otak kita benar-benar melepas zat pereda nyeri alaminya sendiri. Namanya opioid endogen. Contohnya, endorfin. Endorfin, yang bikin kita merasa senang itu. Iya, salah satunya itu. Dan aktivitas pelepasan endorfin ini kelihatan jelas di pemindaian otak, di area yang memproses nyeri dan emosi. Bukti kuatnya lagi, efek placebo ini bisa dihambat pakai obat naloxone. Obat ini memang tugasnya ngeblok reseptor opioid. Ini bukti konkret banget kan sistem biokimia tubuh kita terlibat? Gila sih. Jadi badan kita punya semacam apotek internal ya, yang kuncinya ada di keyakinan kita. Luar biasa. Cuma opioid aja yang main peran. Nggak cuma itu, ada lagi contohnya pada penyakit Parkinson. Placebo itu terbukti bisa memicu pelepasan dopamin di area otak namanya striatum. Dopamin ini kan penting banget buat kontrol gerakan. Nah, pelepasannya karena placebo, ini bisa bikin perbaikan nyata di gejala motorik pasien. Kadang efeknya hampir nyamain obat beneran loh. Serius, sampai segitunya? Iya, terus ada lagi sistem endokannabinoid alami tubuh kita. Mirip senyawa di ganja, tapi ini alami. Ini juga bisa aktif, bantu kurangi nyeri, perbaiki mood. Wah, kompleks banget ya jaringannya di dalam. Ada opioid, dopamin, endokannabinoid. Memang kompleks. Ada juga neurotransmitter lain yang diduga ikut main peran. Kayak oksitosin, vasopresin. Bahkan ada zat kimia lain, namanya cholecystokinin atau CCK, yang kadang malah bisa jadi rem alami buat respons placebo ini.
Jadi intinya ini interaksi biokimia yang rumit, dinamis, yang dipicu oleh keyakinan dan ekspektasi Anda. Oke. Paham sekarang gambarannya. Nah, setelah tahu semua ini, artinya apa buat kita sehari-hari? Jelas ini nunjukin hubungan pikiran tubuh itu erat banget ya. Tapi lebih dari itu, ini juga nunjukin pentingnya aspek manusiawi dalam pengobatan. Hubungan dokter-pasien yang baik, empati, lingkungan yang mendukung, itu ternyata krusial ya. Tepat sekali, implikasinya luas banget. Buat dunia riset aja, ini jadi tantangan metodologis tersendiri. Gimana caranya misahin efek obat asli dari efek placebo yang kadang kuat banget ini. Makanya desain uji klinis itu harus cermat banget. Lebih luas lagi, ini ngingetin kita kalau sembuh itu bukan cuma soal minum obat atau tindakan fisik aja. Persepsi kita, makna yang kita berikan pada pengobatan, harapan kita, itu semua bagian penting dari prosesnya. Bahkan, sekedar merasa diperhatikan waktu ikut penelitian aja, itu bisa kasih efek positif loh. Jadi kesimpulannya nih ya, pikiran kita itu punya kekuatan yang dahsyat banget. Keyakinan kita, sekalipun pada sesuatu yang kosong, kayak pil gula, itu bisa memicu apotek internal kita bekerja. Hasilnya, perubahan fisik yang nyata yang bisa diukur, bukan main-main. Betul. Ini demonstrasi yang indah ya gimana otak kita lewat ekspektasi dan keyakinan bisa membentuk realitas biologis tubuh kita. Ini menegaskan lagi kalau salah satu sumber kekuatan penyembuhan paling ampuh itu sebenarnya udah ada di dalam diri Anda sendiri. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, coba deh Anda renungkan sebentar. Kalau kita udah tahu nih betapa kuatnya pengaruh ekspektasi pada biologi tubuh kita, kira-kira gimana ya caranya kita bisa secara sadar memanfaatkan apotek di dalam pikiran ini dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin buat hal-hal di luar konteks medis sekalipun. Nah, itu pertanyaan buat Anda bawa pulang dan pikirkan.